Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathona Sabila dengan NIM 2451027. Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Dosen pengampu yaitu Ibu Api Rahmaniar MPD. Dengan mata kuliah Tafsir dan Hadis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang dimana ada beberapa pertanyaan. Nah, untuk soal pertama yaitu saya mencari studi kasus. Nah, studi kasus yang saya dapatkan yaitu kenakalan siswa di MTS Al-Ghazali, Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Nah, permasalahan di lapangan yang berkaitan dengan layanan BK. Contoh di kasus tersebut yaitu kenakalan siswa tersebut. Nah, subjeknya yaitu siswa kelas 7 inisial A, usianya yaitu 14 tahun. Nah, bentuk kenakalannya yaitu yang pertama, si anak ini sering bolos dan tidak masuk tanpa izin. Nah, kemudian yang kedua, terlibat adu mulut dan konflik dengan teman dan mudah dipengaruhi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pernah ditemukan mencuri kecil seperti uang, alat tulis teman, dan setelah itu berdampak pada kepercayaan temannya karena si siswa tersebut telah ketahuan mencuri kecil. Nah, kemudian yang keempat, saat dipanggil wali kelas atau guru, siswa ini menutup diri dan menyalahkan keadaan. Contohnya seperti kata siswa tersebut, teman yang mulai duluan, kemudian nggak enak hidup di rumah dan lain-lain. Nah, kemudian setelah telah mengetahui studi kasus siswa tersebut, hal yang kedua yaitu menentukan hal yang diberikan kepada konseling, yaitu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai seorang konseling pada konseling tersebut. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu pertama dalam kita melakukan layanan awal. Nah, ada beberapa cara layanan awal ini. Yang pertama, kita bisa menyiapkan tempat konseling yang kondusif, waktu yang cukup, dan etika kerahasiaan. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengungkapan masalah secara umum. Misalnya, konselor ini bertanya dengan kalimat terbuka kepada siswa tersebut. Contohnya, coba ceritakan apa yang membuat akhir-akhir ini sering tidak masuk sekolah. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan mengumpulkan informasi dari presentasi konselor kepada siswa tersebut, seperti contohnya memanggil wali kelas, data pelanggaran bila perlu, dan data dari orang tua. Nah, kita bisa memanggil orang tua si siswa tersebut. Nah, kemudian ada juga menentukan prioritas masalah. Contoh prioritasnya seperti kenapa dia bisa bolos, konflik emosionalnya kenapa bermasalah, dan masalah tindakan menyimpang seperti pencurian kecil tersebut tadi, dengan fokus keselamatan dan pemulihan si siswa tersebut. Kita bisa fokus dengan keselamatan dan pemulihannya. Kita sebagai konselor bisa melakukan yang kedua yaitu proses dan langkah inti dari layanan BK. Nah, biasanya pemilihan metode umum yang bisa dipakai di sekolah. Kita bisa melakukan menggunakan pendekatan konseling individu atau melakukan pendekatan konseling kelompok. Nah, yang dimana kita tersebut studi kasusnya itu kepada satu siswa. Nah, kita bisa melakukan pendekatan konseling individu. Nah, cara yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu pengumpulan data siswa tersebut atau pendalaman masalah. Kita bisa melakukan wawancara konseling dan untuk menggali informasi kenapa siswa tersebut menjadi seperti itu, seperti cuma bolos, waktu, alasan, siapa yang mengajak, kondisi rumah. Nah, bisa saja bukan hanya di dalam sekolah saja siswa tersebut seperti itu, apabila tidak ada konflik di dalam rumah si siswa tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa menetapkan tujuan konseling. Nah, tujuannya yaitu kita bisa terukur kepada siswa tersebut. Contohnya, kita bisa melakukan tujuannya dengan pertama jangka dekat, misalnya 2-4 minggu. Minimal siswa tersebut hadir 90% hari sekolah, kemudian mampu menahan emosi saat konflik, misalnya berkurang frekuensi adu mulut kepada siswa-siswa yang lain. Nah, juga tidak mengulangi tindakan melanggar aturan seperti contohnya kasus mencuri hal kecil siswa tersebut. Kita bisa melakukan tindakan untuk supaya siswa tersebut tidak melanggar. Nah, ada juga yaitu jangka menengah. Misalnya 1 semester kita bisa merancang memiliki disiplin pribadi kepada siswa tersebut dan memperbaiki relasi sosial dengan teman-temannya. Kita bisa melakukan perbaikan relasi kepada siswa tersebut dengan teman-temannya agar tidak melakukan konflik lagi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu langkah inti kita sebagai konselor, apa yang harus kita lakukan kepada konseli tersebut. Nah, kita bisa memakai kombinasi teknik, misalnya coba kepada siswa bisa latihan keterampilan sosial untuk mengontrol diri si siswa tersebut, seperti latihan berhenti, tarik nafas, dan respon. Nah, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh siswa tersebut setelah kita melakukan pelatihan keterampilan tersebut. Nah, tahap berikutnya siswa ini bisa melakukan meminta maaf. Misalnya siswa ini meminta maaf kepada yang telah mencuri barang tersebut atau mengembalikan barangnya dan membangun kembali hubungan yang baik
kepada teman-temannya tersebut. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu kita bisa mengevaluasi tindak lanjut layanan BK kepada si konseli atau siswa tersebut. Nah, evaluasi di sini kita dilakukan untuk melihat perubahan dan perilaku dan pencapaian tujuan setelah kita melakukan pada tahap sebelumnya, langkah awal dan lain-lain. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu tindakan lanjut. Jika kita telah melakukan, jika berhasil meningkat, kita bisa melakukan progres monitoring, misalnya selama 1-2 bulan. Nah, kemudian kita bisa masuk ke layanan penggunaan karakter melalui kegiatan BK. Nah, kemudian jika belum berhasil, kita bisa melakukan ubah strategi. Setelah strategi seperti 1-2 bulan, jika belum berhasil juga, kita bisa melakukan strategi konseling ditambah, melibatkan orang tua lebih kuat atau rujukan bila ada indikasi kebutuhan lebih lanjut. Kita bisa melakukan strategi yang ke arah lain seperti itu. Soal yang terakhir, yang ketiga, yaitu hubungan jawaban nomor 2 dengan tafsir dan hadis BK. Kita bisa melakukan hubungan terkait studi kasus tersebut dengan contoh tafsir dan hadis. Nah, intinya bimbingan untuk mengubah perilaku menuju kebaikan. Nah, ada beberapa tafsir dan hadis. Yang pertama yaitu tafsir dan hadis nasihat yang baik, mu'aizah. Kemudian yang kedua, perbaikan akhlak dan tanggung jawab. Nah, di mana awalnya si siswa tersebut kan nakal atau bisa seperti mencuri tersebut. Nah, kita bisa memperbaiki akhlak si siswa tersebut, dan kita sebagai seorang guru BK bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah si siswa tersebut agar menjadi lebih baik. Kemudian ada beberapa contoh hadis yang bisa kita referensi untuk menunaikan yang menjadi hak amanah besar dan kecil kita sebagai seorang konselor. Yang pertama yaitu hadis riwayat An-Nisa'i. Tunaikanlah amanah kepada yang berhak dan jangan membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Yang dimana kita bisa melakukan menjaga amanah kita sebagai seorang guru BK. Tidak boleh ditinggalkan waktu dengan alasan tanpa alasan yang tidak jelas. Nah, kemudian ada beberapa cara kita untuk membangun amanah. Yang pertama yaitu jujur saat diberi kepercayaan. Nah, saat si konseli atau siswa tersebut terjadi permasalahan, kita bisa jujur untuk mengungkapkan jujur kepada si siswa tersebut kenapa hal tersebut, dan tidak mengada-ngada atau memalsukan. Dan tepati janji dan komitmen kerja dan bertanggung jawab, dan menjaga titipan dan kerahasiaan. Dan kita bisa menjaga titipan dan kerahasiaan si siswa atau si konseli tersebut, seperti hal-hal yang mencangkut kenapa si siswa tersebut bisa mencuri, kan kita udah tahu sebabnya. Nah, kita bisa menjaga kerahasiaan si konseli tersebut atau siswa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tafsir Al-Quran, tentang memperingati menunaikan amanah dan menegakkan keadilan saat menghakimi. Dalam surah Al-Quran, surah Nisa juz 4 ayat 58, yang dimana berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan keadilan. Nah, dimana pada ayat tersebut kita sudah menyampaikan amanah kepada konseli atau si siswa tersebut. Nah, siswa tersebut bisa menerima dan berhak menerima apa kita nasihat tersebut. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, nah, dimana kita kan sudah menetapkan peraturan-peraturan dan cara awal agar si siswa tersebut berubah, hendaklah kamu menetapkan keadilan. Nah, kita bisa melakukan keadilan kepada si siswa atau konseli tersebut.